Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita hari ini membahas tentang muqaddimah penulis sifat salat Nabi. Syekh Nashiruddin Albani dalam muqaddimahnya beliau membuka bukunya dengan pujian buat Allah. Allah telah mewajibkan ibadah salat kepada setiap hambanya. Allah minta kita melakukan salat itu sebaik-baiknya. Siapa yang bisa melakukan salat dengan baik, dengan khusyuk, Allah janjikan keselamatan dan keberuntungan buatnya. Dan salat ini adalah pembeda antara keimanan dan kekufuran. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad mengajarkan salat ini sampai beliau harus berdiri salat di atas mimbar supaya sahabat-sahabatnya bisa melihatnya bagaimana cara beliau salat. Dan beliau mewajibkan kita mengikuti caranya. Jangan bikin hal-hal yang baru. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini merupakan hadis riwayat Bukhari. Nah, salat Allah janjikan surga kepada orang yang melakukan salat. Dalam buku Sunan Abu Daud ada sebuah hadis disampaikan 5 salat yang diwajibkan oleh Allah. Kita tahu semua 5 salat itu kan ya. Kemudian barang siapa berwudu secara sempurna dan mendirikan kelima salat itu pada waktunya, jadi kita berwudu, salat pada waktunya, menyempurnakan rukuk dan sujud serta khusyuk. Allah minta kualitas kita dalam salat dilengkapi dengan khusyuk, niscaya dijanjikan oleh Allah ampunan. Kita ulang lagi. Siapa yang melakukan 5 salat itu yang wajib, berwudu secara sempurna, bersolat secara sempurna rukuk dan sujudnya dengan khusyuk, Allah janjikan ampunan. Simpel enggak? Allah enggak cerita tentang ibadah sunnah yang lain, hanya yang wajib saja. Kalau kalian bisa lakukan dengan khusyuk, Allah janjikan ampunan. Nah, barang siapa yang tidak melakukan hal itu, fail dia. Salatnya enggak pakai wudu dulu, waktunya terlambat, habis itu enggak khusyuk, maka dia tidak termasuk orang yang mendapatkan janji ampunan Allah ini. Jika Allah menghendaki, bisa saja dia diampuni. Kalau enggak, Allah diazab. Jadi mau enggak kita masuk ke golongan yang kedua ini, yang enggak jelas nih apakah Allah ampuni atau Allah azab. Tentu kita akan berfokus kepada yang pertama kan. Nah, Syekh mengamati bahwa pengetahuan tentang seluk-beluk ibadah sholat itu menjadi satu hal yang sulit buat kebanyakan orang. Bukan hanya orang biasa, tapi juga untuk level-level atas, level-level ulama. Dikarenakan mereka hanya berpegang kepada mazhab tertentu. Nah, Syekh
memiliki tujuan dalam penulisan buku ini. Beliau ingin ada sebuah kitab yang menerangkan pembahasan tata cara salat Nabi dari mulai awal takbiratul ihram hingga salam yang disupport oleh ilmu hadis. Jadi tidak terbatas dalam mazhab, tetapi kita lihat hadisnya, kita kembalikan semuanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan dari penulisan buku ini. Nah, cara Syekh menuliskan buku ini ada dalam kitabnya, teman-teman bisa buka e-booknya. Ada dua bagian. Bagian atas adalah materi dan cuplikan-cuplikan hadis supaya kita tetap fokus tentang konteksnya. Kemudian di bawahnya itu ada footnote yang menuliskan lafaz hadis, kemudian sanad periwayatannya, dan apakah hadis ini sahih atau hasan atau yang lain. Nah, itu yang Syekh bahas dalam muqaddimahnya. Tidak semuanya saya bacakan, yang teman-teman bisa baca sendiri dalam kitabnya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.